Saya Nadia Fatimah Zahra. Standar akuntansi lulusannya itu seperti apa? Apakah terus kali ini ada kegiatan untuk pembinaan keimanan atau anak terdidik dari kalau tentang keimanan dan lain sebagainya itu sudah rutin dari setiap harinya dalam berprosesnya. Kemudian yang untuk apa tadi ketakwaan dan kedekatan, iya itu sudah setiap hari mereka selalu seperti itu. Jadi kita setiap pagi itu ada kegiatan membaca juz amal seperti itu, jadi baca doa-doa gitu sih. sejak kapan itu terjadi? Sejak IPIN berdiri. Nah, jadi menjadikan budaya literasi. Bagaimana peran guru dan kepala sekolah dalam mewujudkan toleransi antarumat beragama di SMK IPM sendiri? Kalau toleransi kita kan dari dari apa itu MOS ya pas MPLS itu kan mereka sudah dibekali anti bullying. Nah, di situ kan banyak sekali faktor, terutama sikap toleransi, kemudian tidak boleh mengejek temannya atau menjauh atau membuat apa ya anak-anak bullying itu macamnya apa aja gitu. Jadi sudah dikenalkan sejak mereka sudah MPLS seperti itu. Bagaimana peran siswa dalam kegiatan-kegiatan seperti itu? Perannya bagaimana? Peran mungkin apa itu dalam keterkaitannya atau dalam keikutsertaannya Pembelajarannya atau gimana? yang itu yang pembinaan keimanan dan ketakwaan mereka. Kalau rajin Karena diwajibkan otomatis semuanya ikut gitu. atau ada anggaran itu kalau misalnya Mekanismenya seperti itu atau seperti apa? Kembali ke apa itu SOP gitu. Jadi anak-anak itu terutama di jurusan perkantoran nggak semuanya sih, hampir semuanya kalau terlambat ya mereka dapat punishment gitu. Jadi di SMK IPIM ini sudah menerapkan misalkan siswa tidak hadir dalam 3 hari udah otomatis BK dan Walas akan bergerak, biasanya mau visit gitu. Kenapa dan lain sebagainya. Pun kalau misalkan sakit itu juga harus disertakan surat dokter seperti itu. Izin pun itu juga harus orang tua, nggak boleh siswa gitu. Nah terus kalau misalkan apalagi di jurusan MP itu kan setiap hari Kamis itu selalu memakai pantofel atau baju praktik. Jadi di situ saya menekankan anak-anak itu wajib memakai pantofel. Seandainya tidak memakai pantofel, jangan saya sita. Gitu. Mereka akan dapat punishment-nya. Nah, berapa lama? Kalau misalkan masih kelas 10, jadi saya berlakukan di pas waktu sisipan. Nah, rapot sisipan ini saya kembalikan. Tapi kalau sudah misalkan kelas 12 itu sudah nggak bisa. Karena kan mereka sudah berjalan 2 tahun dan harusnya sudah paham dan memberikan contoh kepada adik-adiknya gitu. Jadi ada hari khusus untuk kejurusan masing-masing dan kebijakannya semua disesuaikan dengan ajarnya masing-masing. Bagaimana Ibu Puan sekolah dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta siswa terhadap budaya dan negara Indonesia? Ya otomatis kalau bangga ya
mereka harus setidaknya kalau dari jurusan harus meyakini bahwa yang masuk pada jurusan tersebut itu harus benar-benar ditekuni. Sudah tidak ada kata oh saya masuk jurusan, itu nggak bisa seperti itu, karena kan sudah masuk, sudah memilih, sudah menjalani, nggak mau nyemplung ya harus nyemplung juga gitu. Jadi mengubah mindset mereka seandainya misalkan nggak sesuai ekspektasi saya, nah itu harus diubah dengan cara kadang-kala saya pasti akan manggil siswa tersebut, karena kan kita kan luar negeri ya, jadi macem-macem modelannya itu, jadi nggak bisa harus stuck anak ini begini kan begini, nggak bisa. Nah banyak faktornya, biasanya menumbuhkan tentang jurusan ini bermanfaat buat masa depannya itu juga harus pelan-pelan. Jadi ya tergantung gitu. Bagaimana bentuk kegiatan untuk menunjang pembentukan profil siswa sebagai pelajar Pancasila? Kita ada P5, jadi kita pasti setiap masing-masing jurusan P5-nya juga berbeda. Contoh aja kemarin itu lupa kan ada 5 tuh. Nah itu kan contohnya kayak bangunlah jiwa dan raga. Nah kalau misalkan di jurusan saya itu membuat menu hidup sehat, ya kan, misalkan kita punya tema hidup sehatnya adalah membuat bekal makan sehat. Nah di dalam itu kan nggak mungkin anak-anak itu harus memasak. Nah tetapi bagaimana untuk di jurusan saya itu penerapannya, dia membuat literasi tentang gaya pola hidup sehat. Jadi membuat cerita, kayak proposal gitu, semacam seperti proposal, tapi isi di dalamnya itu berkaitan dengan pola hidup sehat gitu. Penerapannya jadi lebih ke officialnya gitu, jadi ke wordnya dijelaskan juga. Terus praktiknya ya mereka sambil praktiknya, tapi kan untuk manfaat literasinya dari penilaiannya dari dia membuat itu tadi proposal. AKL pun juga sama, yang lain juga sama. Kalau di DKV itu gambar gitu, kalau di MM ya mungkin buat video, PSPT ya sekarang bukan MM, itu membuat video. Jadi siapa saja yang didapatkan siswa atau mungkin peran gurunya untuk membantu Karena di P5 di SMK IPM ini ada koordinator. Nah koordinatornya itu adalah kajiannya masing-masing. Kemudian ada mentor itu dari guru atau pelajaran umum. Jadi disisipkan, cuma terjadwal gitu. Jadi misalkan Baula Jiwa dan Raganya itu kakak. Kalau sekarang itu masih proses demokrasi, karena kan di sini ada pemilihan OSIS, jadi sudah terlaksana demokrasi. Jadi ya sama-sama berperan. Setiap P5 itu ada penanggung jawabnya gitu. Iya, penanggung jawabnya juga ada. Jadi kita sudah dibentuk bentuk timnya. Sudah terjadwal, tapi nah ini ya kan akhirnya tentang P5 ini agak lumayan karena kan kolaborasi semua guru juga, guru wakil umum. Kalau ajurnya hanya sebagai
apa tadi namanya? Berarti ngikutin jadwalnya Bu. Jadwalnya sudah ditentukan sama Wakafur Guru. Kamu di kelas apa ini sekarang? Kemarin kelas apa? EFTA apa? kelas Udah. Kamu pasien yang ketiga. Sebelumnya udah diangkat ya Bu? Iya 2. Makanya kan kemarin saya bilang sama Bu Mai, jadi 1 aja mendingan. iya tapi tidak tahu siapa yang Karena penguatannya kurmur kan dipilih. Lagi skip aja. apakah di sekolah ini telah memfasilitasi teknologi sebagai bahan media pembelajaran seperti jaringan internet, komputer, atau software aplikasi atau seperti apa itu? Ya itu pasti kalau internet kemudian fasilitas lab kayak gitu. Jadi masing-masing jurusan itu kan sudah punya aplikasinya sendiri-sendiri. Kalau yang di perkantoran itu fokus ke office aja. Kalau kalau pengembangan misalkan kalau presentasi anak pakai Canva. Terus kalau pembelajaran kita kan sudah kenal ChatGPT itu juga. Nah itu untuk apa? Saya tidak melarang mereka untuk memakai aplikasi tersebut, tetapi yang saya tuntut kepada mereka adalah saat dia bisa nggak menjelaskan dari materi yang sudah didapatkan. Jadi saya punya target di kelas 10 itu setidaknya dia harus mahir public speaking gitu. Jadi masih dari kelas 10 sampai kelas 12 itu saya sudah plotkan ini kelas 10 public speaking, kelas 11 itu harus bisa public speaking juga tapi lebih kayak naik tahta lah yang ini gitu. Terus baru yang kelas 12 itu harus bisa excellent service. Yang kelas 11 itu excellent service, yang kelas 12 itu juga dia pemantapan jadi lebih getol lagi. Nah, karena di sini kan kami sudah punya sertifikat. Jadi lulus dari sini sudah pegang 2 sertifikat. Sertifikatnya itu adalah UKK sama LSP. Nah, UKK itu yang uji kan pihak eksternal juga, jadi pihak lain, sehingga anak-anak itu punya 2 sertifikat. Nah, masih kalau dulu awal-awal saya waktu jadi kajur itu kan ada 2, sama-sama pengelolaan dokumen di antara UKK dan LSP. Nah, ternyata saya evaluasi itu enggak ini ya, enggak bukan nggak sesuai, kayak kenapa harus diulang lagi gitu. Karena yang di UKK itu kan pengelolaan dokumen, nah yang LSP juga pengelolaan dokumen, jadi kayak double gitu. Jadi kayak misalkan sayang gitu, karena kan LSP juga nggak murah gitu. Nah kemudian kemarin sudah saya terapkan, anak-anak itu LSP-nya itu skema resepsionis. Jadi mereka lulus dari sini sudah pegang 2 itu. Ya enak. Mbaknya sudah LSP, pernah LSP atau dari SMK? SMA semua. Iya, kalau SMK itu kan harus punya sertifikat kan. Nah mungkin nanti pas waktu udah lulus ini kan dapat sertifikat LSP kan namanya. Udah berjalan sendiri. Kalau kelas tingkat gitu nggak tahu juga. Nggak tahu kabar Jadi harus punya itu, karena apa ya, ibaratnya itu kartu buat anak-anak gitu loh. Jadi daripada saya double, itu saya pakai skema itu. Karena di kelas 11 magang itu kan PKL-nya bebas, saya bebaskan. Sudah masuk tembus di perhotelan. Jadi nggak, kalau dulu kan kantor ya harus di kantor, jadi nggak bisa sekarang. Jadi semua lini itu kita itu, jurusan kita itu bisa masuk gitu. Nah, alhamdulillah kita itu juga sudah masuk di hotel yang udah
ada bintang 5 kayak Mercure, kemudian Hotel Bumi, Aston, terus Ina, itu kita sudah masuk di sana. Nah itu kan harus saya kembangkan. Kalau sekarang masih belum ada yang magang karena kan harus kelas 12 gitu. Jadi beratnya adalah materi yang di kelas 12 harus diturunkan di kelas 11 gitu. Jadi enaknya di IPIMS itu sudah punya dosen. Dan memang terbukti saya tanya ke alumni itu memang bermanfaat gitu. Ya kayak misalkan beda ya sama saya kan waktu kuliah kan nggak ada LSP waktu itu. Jadi kalau mau kemana itu harusnya menunjukkan sesuatu sertifikat yang profesional itu nggak punya. Nah mungkin kan sekarang kalau nggak salah sudah ada di beberapa tahun terakhir itu yang jadi senjata mbak besok mau kemana gitu, mau ke perkantoran atau mau ke guru. Kalau guru kan sudah nggak mungkin diragukan. Kalau ditanya kalau kerja lamaran kerja dari mana, dari universitas pasti keterima. Tapi kan beda lagi kalau kita di perkantoran, kemarin ditanya punya sertifikat profesional nggak gitu ya, itu tadi. Jadi kan karena anak-anak saya itu kan yang kuliah itu nggak semuanya, tapi mayoritas itu adalah selesai sekolah ya kerja. Kemana kan ekonomi juga dan lain sebagainya. Bahkan sering kali terjadi adalah murid saya gajinya lebih besar daripada saya. Tapi ya itu kan kebanggaan kita nih. Apakah di sekolah ini memfasilitasi pelatihan IT bagi siswa itu? Kalau pelatihan IT itu tergantung dari jurusannya. Nah kalau misalkan saya itu kan di manajemen perkantoran, kalau kelas 10 itu lebih ke outing class namanya. Jadi pengenalan budaya dari universitas. Jadi pengenalan dari jurusannya. Nah saya di sini itu biasanya kerjasama dengan UNER, kampus UNER kearsipan gitu. Jadi mereka tuh belajar kearsipan itu seperti apa. Kemudian jurusan lain misalkan DKV itu ke mana ya kemarin, ke Stikom itu loh, apa namanya sekarang, Undika, bagi ke luar Jawa, ya di Undika. Terus semuanya jadi menyebar, jadi ada satu hari rusak untuk disebar untuk mengilmu ya intinya gitu. Jadi outing class namanya. Kemudian di kelas 11 itu pasti ada pelatihan office. Nah gimana cara cepat office dan lain sebagainya. Memang kita kan ada informatika, tapi kan anak-anak itu lebih seneng kayak pembelajaran yang selain gurunya. Jadi intinya itu adalah untuk perbekalan mereka dalam hal office itu biar cepat itu gimana sih, trik-trik seperti itu. Nah itu kami biasanya bekerja sama dengan Darul Taman gitu. Nah kemudian untuk yang kelas 12 nya itu ada pelatihan MC dan resepsionis. Itu perbekalan nanti ketika dia sebelum LSP gitu. Kalau UKK itu masih dipegang dengan bapak ibu guru yang di sini. Jadi guru-guru kejuruannya, jadi yang perbekalannya seperti itu. Tapi kalau misalkan LSP itu perbekalannya dari eksternal juga gitu. Jadi intinya setiap jenjang itu pasti ada pelatihannya masing-masing untuk kebutuhannya ke depan itu seperti apa. Apakah ada anggaran khusus atau penghargaan untuk prestasi di bidang seni dan olahraga? Ada, kita ada. Biasanya kan kalau setelah ulangan itu kan pasti ada kelas meet kayak gitu-gitu. Jadi kan itu kan juga apresiasi anak-anak. Ininya habis mumet gitu kan, bahagia gitu. Nah mungkin tahun ini kalau nggak salah di ajaran ini bakalan ada namanya Poksi dan Peksi itu dari Pak Pauli sendiri. Jadi kepala sekolah sudah menginginkan ada acara
Poksi, jadi kayak pekan olahraga dan seni. Jadi itu kayak misal olahraga, jadi kayak pengganti classmate gitu. Kemudian Peksi itu pekan edukasi, intinya berkaitan dengan jurusan-jurusan, jadi anak-anak bersaing dalam jurusannya masing-masing gitu. Nah itu kalau dulu itu namanya ujian kejuruan. Nah sekarang sudah dikerucutkan lagi namanya Peksi itu tadi. Itu pelaksanaannya masih terjadwal, tapi sudah ada rencana. Jadi pasti ada penghargaannya. Bagaimana penentuan tempat PKL atau garing untuk siswa magang? Istilahnya sekarang itu adalah PKL, bukan lagi prakerja, karena untuk penempatannya kami bebaskan. Jadi Siswa yang memilih atau dari sekolahnya yang menentukan? sekolah punya data kebijakan atau pemilihan dari siswa gitu. Cuma kami kan masih merekomendasikan, misalkan anak-anak yang harusnya punya skill yang baik, pasti akan kita rekomendasikan ke perusahaan A dan B misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan laki-laki ya kan banyak beler kan, ya wes kamu ke hotel aja gitu. Karena di hotel itu kan banyak seninya gitu, banyak tuntutan pekerjaannya. Jadi kayak misalkan wes iki dalam pengetahuan iku wes kudu gak kuat ibarat kayak gitu ya kan, daripada suruh mikir kan mendingan di hotel. Nah di hotel itu kan banyak, ada engineering, housekeeping dan lain sebagainya, kan biasanya taruh di housekeeping biasanya, atau engineering. Nah engineering itu kan kayak sarana dan prasarana juga. Nah itu anak-anak pasti dapat ilmu baru gitu. Nah di situ kan juga ada adminnya juga gitu. Jadi lebih ke silakan kamu mengetahui kemampuan dirinya dulu gitu. Tapi kalau rekomendasi itu sudah pasti ada. Terus nama-nama perusahaan juga sudah ada. Karena kan pasti setiap jurusan juga punya data juga gitu. Apakah ada evaluasi dari sekolah atau tempat magang terkait PKL tersebut? Evaluasinya sejauh ini semuanya baik ya. Jadi kalau misalkan nih ada anak bermasalahnya bolos atau dia nggak datang, itu juga mereka akan dapat punishment seperti ya pada umumnya bekerja kan, karena kan 6 bulan bekerjanya. Jadi semua keputusan itu ada pada di PKL itu tadi. Jadi anak-anak itu harus pulang bawa sertifikat. Kalau dia bermasalah berarti memang bisa dikatakan dia bisa tidak naik kelas gitu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang misalkan dalam seminggu atau sepekan ini dia bermasalah, pihak sekolah dan pembimbingnya kan dari sekolah, jadi bapak ibu gurunya, pembimbingnya pasti dia akan konfirmasi ada apa dan lain sebagainya. Kalau memang enggak bisa ditolong, otomatis kita cabut kan. Nah baru langsung anaknya cari yang lain gitu. Karena kami di sini itu magang itu enggak hanya sekedar magang berangkat pulang selesai, enggak. Jadi kayak misalnya ada sempro kalau di kuliahan, anak-anak juga sama. Di sini itu setelah magang, setelah PKL itu harus menyelesaikan laporan dan ada di sidangkan juga gitu. Jadi mereka juga belajar literasi juga atau menulis lah intinya begitu. Karena kalau di jurusan saya kan sudah makanan sehari-hari, misalkan seperti itu kan, office kan wes makanannya mereka, Canva juga makanannya mereka, berkomunikasi juga udah gak ada masalah gitu. Nah kalau misalnya jurusan lain yang biasanya hobinya gambar kan, mengenal Word itu kan kayak asing gitu loh. Jadi dari PKL itu tadi itu banyak manfaatnya sekali. Siapa yang muji itu adalah bapak ibu guru jurusan kanjurnya masing-masing, terutama guru kejuruan gitu, terjadwal. Ya sama kayak sempro lah, hampir mirip seperti itu. Sangat, ya makanya itu tadi, kalau kemarin itu kan di kelas 11, jadi kelulusan naik enggaknya di kelas 11 itu dari hasil PKL itu tadi gitu. Nah seandainya tidak naik, nah karena kita di kurikulum merdeka itu tidak boleh menaikkan anak-anak, tidak menaikkan, sehingga di sekolah ini juga ada program namanya pengembangan
diri. Nah itu adalah siswa-siswa yang kurang disiplin gitu. Jadi itu programnya 1 minggu. Nah intinya kan ya kita juga nggak mau nih menaikkan dengan cuma-cuma. Jadi harus ada kayak semacam pembelajaran yang di luar dari kelas ya, ibaratnya teman-temannya libur dia nggak libur gitu karena ada kelas pengembangan diri itu tadi. Itu 1 minggu. Jadi baru kalau sudah melewati pengembangan diri itu tadi baru bisa dikatakan naik. Pun itu kegiatannya yang absen itu nggak hanya siswa, jadi sama orang tuanya pulang dan pergi, datang dan pulang itu juga orang tuanya harus absen karena itu bentuk apa ya, ini loh hukumanmu berarti gitu. Tapi manfaatnya itu sangat banyak. Jadi misalkan orang tua yang hobinya sibuk kerja aja, jadi kan nggak peduli tuh sama anaknya, gara-gara ada pengembangan diri itu dia lebih intens lagi. Jadi menyadarkan kedua belah pihak. Tapi ya apa? Tapi pernah nggak sih Bu dari pihak orang tua itu kayak Ya, kalau nggak mau otomatis dia harus keluar. Itu kan kebijakan. Kan kita itu menentukan anak ini disiplin atau tidak kan pertama dari nilai otomatis kan. Nah kalau misalkan PKL itu kan nilainya ya pasti beberapa kali gitu kan. Kemudian sama nilai PTS PAS. Nah, misalkan kalau kita ambil nilai 4 aja, nah dia hanya cuma PTS sama PS aja. Nah, terus kita nilainya dari mana? Mau nggak mau kan memang sekolah itu kan adalah berkaitan dengan nilai gitu. Meskipun dalam realita nilai itu ya rada gak penting ya kan, sebenarnya skillnya mereka gitu. Terus ditambah lagi di tempat magang dia bermasalah, jadi sehingga nggak dapat sertifikat, ya wis itu tambah fatal gitu loh. Nah karena tuntutan dari pemerintah kan nggak boleh tidak menaikkan, sehingga sekolah itu punya pengembangan diri itu tadi. Tujuannya ya kalau kasar itu adalah iki lah nek sing gak munggah sakjane gitu loh. Jadi harus didisiplinkan lagi gitu. Nah dari setelah adanya kelas KPD itu juga kami memantau dalam 3 bulan. Nah sekali saja dia tidak masuk atau dia ada alasan tanpa keterangan, itu bisa dipaksa mundur atau dipaksa keluar. Karena kan itu bentuk komitmen dalam pelayanan di sekolah gitu. Kami sudah berusaha untuk mendisiplinkan, kalau memang nggak bisa didisiplinkan, silakan kamu keluar. Jadi itu tadi kembali ada peran orang tua dan siswa yang benar-benar kan kadang kalau kita kerja kan lali ya ada anak kan kayak gitu. Kemana anaknya gede-gede, terus kamu bisa lah hidup sendiri, nggak gitu sebenarnya. Kan anak-anak juga butuh komunikasi dan sebagainya. Kamu kalau ngekos gini kan dibutuh kan masih dibutuh diomong-omongin sing tua sing datang. Apakah ada upaya yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan? Pasti, karena kan kita ada PKK di kelas 11 ada PKK, di kelas 12 juga ada PKK. Nah itu kan nanti akan jadi praktek untuk praktik untuk berwirausaha. Apakah ada produk atau jasa yang dihasilkan siswa sesuai dengan bidangnya dan berhasil dipasarkan di masyarakat? Selama ini belum sih, tapi mencong anak-anak hanya berjualan di internal aja. Karena kan saya juga membranding mereka untuk kalau orang tuamu nggak punya uang, ya udah kamu yang harus berjalan. Kita nggak bisa menuntut orang tua yang lebih-lebih. Karena apa? Kamu sudah bisa mikir gitu loh. Nah sehingga dia iya kok saya jualan aja kayak gitu. Jadi itu kalau jurusan saya ya, kalau jurusan lain saya kurang memahami. Apakah ada ikatan kerja atau dinas atau tawaran bekerja untuk siswa? Kalau pernah ada di mana ya dulu ya, lebih ke ini sih kayak di perkuliahan itu kan ada kuliah sambil kerja, jadi bayar kuliahnya itu dari mereka bekerja dari kuliah yang sudah menentukan. Tapi apa ya lupa namanya. Jadi juga dari profesional dan anak itu juga. Terus ada lagi
yang dulu itu sering sekali, karena kan makanya di kelas 11 ya, sering kali langsung minta anak ini dilanjut. Nah, karena dia kepentok dia harus kelas 12 sehingga nggak bisa. Tapi kalau yang misalkan kayak DKV itu kan freelance ya, jadi bisa dikerjakan di rumah, itu ya ada. Kalau misalkan besok tahun ini tahun depan, kalau seandainya di kelas 12 mereka selesai magang dilanjut, itu dipersilakan, karena memang output dari PKL di kelas 12 itu kan untuk langsung kerja. Tapi kalau misalkan dia kerjanya kalau dia harus apa ya, harus misalkan dalam ritme kan habis magang itu kan masih ada wisuda, ada tes, itu boleh langsung, misalkan nggak ikut wisuda ya nggak apa-apa, dia kerja. Kalau misalkan izin ya boleh, kalau misalkan mentok nggak boleh ya pokoknya. Nanti kan dia sesuai dengan apa ya, komitmen dari perusahaan itu kan. Karena memang tujuan dari kelas 12 itu adalah selesai magang mereka langsung diambil sama perusahaan. Itu juga dari mereka kan anjurannya kurma itu. Nah, kurma sendiri untuk apa ya, kurikulum itu kan bebas. Itu juga saya menyusun sendiri, berbeda dari masing-masing sekolah, sehingga berdampak anak-anak itu nggak ada LKS namanya. Jadi mau nggak mau gurunya yang harus kreatif dari kurikulum. Bagaimana peran sekolah dalam mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam urusan lowongan kerja? Kami ada program juga ya. Jadi ya anak juga kalau misalkan ada info-info, karena kami kan punya mitra dari magang-magang itu, kalau misalkan karena sudah tahu IPIM seperti apa, anak-anaknya bagaimana, kadang-kala itu meminta ke kami, khususnya otomatis kan yang berkaitan dengan ini langsung kan humas, bakal humas. Jadi humas pasti menyampaikan ke anak-anak. Kami punya grup sendiri untuk masing-masing alumni supaya segala informasi itu kan bisa langsung cepat gitu alumni. Terus kami juga ada juga. Berapa persen siswa atau alumni yang terserap dalam industri dan dunia kerja? Banyak ya, maksudnya kalau presentasinya ini seru, karena yang ngelola ini kan mereka. Nanti lah saya mintakan ya Kak Bapak untuk berapa ya kan. Tapi kalau penyerapan di perusahaan banyak, bisa sampai 50%. Tapi kan yang kuliah itu juga tapi nggak banyak, nggak sampai 10% lah. Karena kan kita SMK ya, beda kalau SMA kan bisa tembus SNBP. Ya dulu juga jalurnya kayak sengaja ya, yang kayak misalkan jurusan di kampus itu ngambilnya SMA karena biar ada ilmu baru, padahal ilmu yang ada di perguruan tinggi itu ada di SMK. Itu yang kadang apa ini yo, karena nggak tahu wawasan ya waktu itu ya, waktu dulu. Nah terus kemudian cuma perbedaannya yang saya waktu era saya itu hanya kita belajar tentang kewirausahaan. Kan kita dituntut untuk wirausaha toh. Kemudian pelajari ekonomi mikro makro dan penelitian, kemudian kejuruan kita adalah tentang kurikulum. Kalau dulu itu namanya pembelajaran BPP, pembelajaran perangkat pembelajaran apa? Nah itu tentang keguruan kita. Kalau saya amati. Tapi kalau misalkan kayak korespondensi, kearsipan itu ada di SMK. Nah karena kita kan berawal dari SMA kan nol botol jadinya gitu. Tapi kalau misalkan anak alumni SMK pasti ya paham.
mata pelajaran dalam kurikulum? Kurikulum itu masing-masing jurusan tergantung dari kajurnya masing-masing. Kalau misalkan di jurusan saya berpacu kepada apa kebutuhan kurmernya, apa aja kebutuhan kurmernya. Kemudian saya menentukan misalkan contoh korespondensi kearsipan itu ada pada di kelas 11, tapi saya masukkan di kelas 10 gitu. Nah kemudian ada namanya pengelolaan dokumen, nah, itu sama. Nah jadi saya tuh mau nyusun sendiri. Jadi kalau kelas 10 itu dasar-dasar manajemen perkantoran itu kan ada banyak aspek-aspeknya. Nah saya tentukan sendiri. Nah saya buat mapel baru namanya pengelolaan dokumen dan manajemen perkantoran. Itu adopsi dari mana? Kalau manajemen perkantoran itu dari administrasi umum. Tahu? Aduh itu loh. Belum ya, belum kayaknya. Sekarang masih dasar ya kalian ya, mikro makro olahraga agama gitu kan. Dulu itu dasar dari administrasi umum gitu. Nah pengelolaan dokumen itu kolaborasi dari korespondensi dan kearsipan. Nah tujuannya untuk apa? Itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, untuk persiapan UKK. Skemanya namanya pengelolaan dokumen, sehingga saya masuk membuat mata pelajaran pengelolaan dokumen. Kemudian di kelas 11 karena saya berfokus kepada excellent service, maka saya membuat layanan bisnis gitu. Layanan bisnis ini ya berkaitan dengan excellent service itu tadi, sama MC. Jadi public speakingnya yang saya bawakan waktu di kelas 11 itu. Nah kelas 12 itu hanya pemantapan. Jadi semua praktek yang ada di kelas 11 yang belum terlaksana harus saya laksanakan di kelas 12. Jadi tergantung dari kajiannya masing-masing. Lalu di sekolah IPM sendiri ini apa sih upaya yang dilakukan sekolah dalam pengembangan siswa sesuai bidang keahliannya? Pengembangannya ya otomatis berkaitan dengan project ya. Jadi karena kita mengetahui anak itu mahir atau enggak itu dari project, dari jurusannya masing-masing gitu. Kalau nilai ya berarti nilai teorinya itu ya di ini di PTSPAS itu tadi ulangan harian kan tergantung dari guru-guru juga. Kalau misalkan saya ulangannya itu kalau teori saya pakai aplikasi basis itu tadi. Jadi kayak nilai ulangan jadi untuk mengetahui apa ya perkembangan mereka. Tapi kalau lebih ke projectnya, kalau project itu kan praktik ya. Misalkan dulu ada itu apa ya, card reader, nggak tahu card reader. Card reader yang benda segini tapi dicolokin memori itu loh, card reader. Ya bolanya flash disk itu loh. Card reader. Dia yang dicolokin hanya pakai memori HP, terus dimasukkan di alat itu, terus dimasukkan di USB. Berarti kan seru ini. Nah itu hal sepele seperti itu dikira flash disk. Padahal itu card reader. Tolong. Nah itu kan kayak apa ya? Jadi dari praktek itu mereka pasti memahami. Terus kemudian pegang CPU gitu, nyolokin aja, maksudnya nyetek nol. Ada yang seperti itu dulu ya dulu. Terus sekarang sudah enggak. Cuma belum membiasakan aja kan, kita tergantung dari SMP-nya dulu ya mengenal tentang teknologi. Kalau sekarang ya semuanya saya rasa bisa. Makanya saya tidak melarang anak-anak pakai AI. Yang saya tuntut ke mereka adalah berkomunikasinya itu tadi. Maksud aku cerewet karena agak gak cerewet ya kan, soro jadi sesuai dengan harusnya. Lalu apakah setiap mata pelajaran yang diterima siswa itu mengajarkan pendidikan percakapan? Ya begitu.
dari perusahaan nantinya ketika dia harus harus bekerja. Ya kan kita kan harus update dulu. Update-nya dari mana? Kalau saya dari alumni itu misalkan kerja di perusahaan A, sesuai nggak sih sama yang kamu kerjakan di sekolah? Iya bu, ternyata benar-benar berpengaruh. Dulu pas waktu ya kayak guyonanya, dulu pas waktu sekolah kayak apa sih mainan apa ini ya kan, kertas, saya hidupnya kertas saja. Sekarang ngerasakan iya bu, ternyata ini benar-benar berpengaruh. Ya makanya sekolah kok jadi tulisan. Sekarang sudah sesuai, jadi saya mengambil informasi dari perusahaan itu dari alumni gitu. Kan kita kan komunikasinya sama alumni juga, tujuannya apa ya, kalau mereka bahagia kan teman kita kan juga seneng dong, sesuai dengan jurusannya juga seneng. Pernah seperti ini tanya, kamu kerja di mana? Kerja di BUMN bu. Oh kan, kamu nggak tahu dalamnya ya. Ternyata kerja di Mekar, tahu Mekar ya kan, ya keren, padahal aslinya ya Bang Dede. Cuma dia bilangnya saya kerja di BUMN bu, cuma istilahnya aja yang bagus, padahal dia kerjanya di Mekar gitu, PT Permadani ya gitu. Terus ada lagi, kamu kerja di mana sekarang? Saya kerja di logistik bu. Logistik kan gitu biasa JNT loh ya, padahal dia kurir gitu loh, cuma istilahnya dia tuh keren gitu loh. Itu yang rasanya kayak wah rasanya bisa gitu. Pintar untuk membuat istilah gitu. Jadi tapi kan akhirnya dilihat sama orang kan, oh wow betul ya. Tapi sesuai dengan jurusan. Apakah di sini ada rujukan buku yang digunakan selalu diperbarui? Rujukan buku ya pasti ada. Mungkin kita berpacu pada LKS dan itu yang ditentukan ya dari sekolah gitu. Kalau diperbarui ya otomatis penerbitnya yang memperbarui setiap tahun. Tapi kan kembali lagi dari untuk gurunya juga, kemampuan guru kayak gurunya itu kan harus benar-benar jeli juga gitu. Misalkan media ini tuh membosankan nggak sih buat siswa, media ini enggak sama siswa, disesuaikan. Karena kan kita ada tuh sekarang pakai ChatGPT, tapi kita juga bisa bermusik loh. Nah cara menghafalnya juga banyak, jadi kayak anak TK jadinya kembali kayak gitu, seperti itu. Tapi karena AI itu memudahkan kita untuk belajar. Kan bisa dari materi AI itu juga musik kan ada. Tahu ya? Sama, itu jadi musisi kabeh. Lalu apakah sekolah atau guru menerapkan multi strategi melalui lokakarya, seminar, variasi alat kurikulum dan dokumentasi dalam pengembangan kurikulum atau Itu tadi dari project. Lokakaryanya itu gurunya ya, lokakarya gurunya. Itu kan ikut program pemerintah, jadi nggak semua guru seperti itu. Tapi kalau misalkan penerapan dari siswa ya hasilnya dari project, pembelajaran dari project. Praktik kalau itu. Lalu hal apa saja yang menjadi pertimbangan guru dalam menentukan strategi pembelajaran DPS? Strateginya biasanya kan kalau saya otomatis kan pertama itu kan buat menjelaskan materinya dulu. Yang keduanya itu adalah penugasan. Nah penugasan itu adalah pengembangan siswa untuk memahami dari teori yang sudah dibuat gitu. Kemudian ketika ada tingkat kejenuhan, saya pasti tiba-tiba akan kita akan tulis gitu. Nah dari situlah mereka itu kayak enggak kita praktek. Ada yang nyampaikan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah nggak ada pertanyaan, saya akan buatkan kuis. Kalau masih banyak pertanyaan, jadi saya nggak bisa untuk melanjutkan untuk ujian itu otomatis. Jadi saya lebih suka mereka itu bertanya. Kalau dia bertanya itu kan punya imajinasi. Jadi makanya kalau saya mau presentasikan itu gambarnya itu harus punya imajinasi.
Lalu di SMK ini tuh guru-guru tuh tatap muka tuh mengacu pada 1 jam pelajaran gitu. Gimana? Tatap muka mengacu pada 1 jam pelajaran dilakukan selama 40 menit aja. Iya. Ya, misalnya 1 jam pelajaran itu guru masuk atau Iya, pas gak masuk ya jadi pas kadang nggak bilang aplikasi juga langsung. Oh iya nggak boleh kalau di sini don pacul membuat sekolah nggak boleh. Berarti gurunya Harus standby di kelas. Bukan ada dong, harus wajib mau jamnya. Jadi harus di sekolah, di kelas. Nah kecuali hal tertentu, kalau rapat itu kan yo nggak mungkin dong kita mendengarkan sama-sama penting. Kita kan rapat itu masih tujuannya apa? Kalau misalkan rapat semua dewan guru, anak dipulangkan gitu. Tapi kalau misalkan beberapa saja, misalkan kayak wakal, juru itu kan ya itu orang yang super sibuk ya pasti ada penggantinya. Siapa yang gantikan BK? Jadi BK itu punya jam khusus di kelas. Tujuannya apa ya? Dari mana ada jamnya BK itu dari bapak ibu guru yang maksudnya nggak masuk atau ada kegiatan lain, itu BK yang masuk. Jadi nggak boleh kelas kosong itu nggak boleh di sini. Haram gitu. Sidon pacul. Berarti itu kalau per minggu efektifnya Satu hari efektifnya efektif dalam 1 minggu ya tuh yang pelajaran ini gitu. ya kalau mata pelajaran kan harus dipastikan ya kan masing-masing beda CP gitu. Tapi kalau efektif sekolah kita sampai Jumat aja, Sabtu buat ekskul. berarti eksekutif itu semua itu hari Sabtu. Iya, gak mungkin kita hari biasa aja. Ada sih paskib sih. Paskib itu kan ya tergantung dari pembinanya. Tapi kalau yang lain-lain biasanya hari Sabtu. Yang umum ya, yang Terus mengenai penugasan terstruktur, apakah siswa diberi kebebasan atau kewenangan dalam menentukan ide, manajemen waktu terkait penugasan yang diberikan? otomatis kalau di jurusan saya itu lebih sering gurunya menentukan tema. Jadi misalkan temanya tentang pesta, sedangkan pesta kan banyak, pesta ulang tahun apa terserah, yaitu haknya mereka dalam berkelompok. Cuma kita menentukan temanya. Kayak kemarin padahal ada rapat, intinya adalah pelajaran tentang rapat, tapi di rapat itu ada pesta. Saya mereka memilih Halloween, pesta gitu, perpisahan gitu loh, SMA gitu, terserah, itu terserah mereka. Jadi yang dilihat adalah beberapa faktor. Di SMK ini sendiri tuh ada sosialisasi waktu belajar di awal tahun pembelajaran. Itu tadi TPLS. TPLS itu udah pasti ya terjadi. Kalau masing-masing bapak ibu guru itu namanya kontrak belajar. Awal sekali itu namanya kontrak belajar. Jadi guru itu menilainya dari segi apa dan sebagainya. Saya pun juga sama, dalam minggu atau pekan pertama itu saya pastikan menjelaskan jurusan ini seperti apa, objeknya bagaimana, kemudian penilaiannya seperti apa, SOP-nya kita seperti apa gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita perempuan ya, anak-anakku ini perempuan semua mayoritas ya kan. Make upan gitu, wah tambah jeruk ya kan. Boleh kalian lipstikan, tapi lipstik yang 5.000 warna hijau kayak gitu. Enggak ya wes. Pokoknya terserah, pokoknya enggak mencolok. Jangan melebihi dari Bu Irnanda, saya bilang. Kalau lebih dari itu silakan kamu maju di depan, gitu kan. Terus kemudian alisan, dah jeruk. Alisan boleh, tapi warna coklat, grey. Ya di sana bubuk kayak gitu kan. Ya pasti kan gitu kok. Terus saya mewajibkan wajib rapi wangi. Kalau nggak wangi saya nggak mau. Akhirnya membiasakan mereka dari kontrak belajar itu sehingga punya apa ya, perbedaan. Itu hasilnya serius. Kemudian berbahasa.
itu yang sangat menonjol jurusan saya. Kalau mereka menyampaikan ada ya bu, ya pak, itu nggak boleh. Saya sampai dengan besok saya panggil. Jadi kayak baik pak, jadi harus benar-benar formal kalau di jurusan sana. Jadi nggak ada cerita anak-anak itu kayak pelelean itu di jurusan saya ya. Kalau di jurusan lain kan kembali lagi. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena kamu besok bekerja itu di daerah atau wilayahnya manajemen. Jadi kalau kamu ngomongnya nggak baik, ya jadi ya nanti kamu akan berdampak. Semua ini tuh nanti ketika kerja. Ya sekarang menurutku susah belasnya. Bagaimana caranya belasnya itu atau job? Jadi semuanya itu ada kontrak kerja. Apakah di sekolah ini memberikan penghargaan bagi guru yang memiliki Ada. Setiap hari guru pasti ada ini. Jadi setiap hari guru yang di luar itu tidak ada. Ada insentif. Itu ya reward ya. Insentif guru. Ya kan? Apakah sekolah ini memberikan sanksi terhadap guru yang memiliki sikap kurang ajar? SP1, SP2, SP keluar. Jadi sanksi harus itu. Iya, pertama ya ditegur sama kanjurnya masing-masing. Kemudian nggak tepat ya kepala sekolah. Siapa dosennya? Hah? Buninda. Buninda siapa? Dulu kan. Sekarang jadi guru biasa. Itu ajar biasa. Ibu Iya, saya juga angkatan 2014. Bumel. Dulu Kacur, kemudian diganti sama Putri Sinda. Terus sekarang Putri kan? Iya. Semua yang alumni sini, alumni PAP. Yang PAP ya? Iya, yang MP sekarang. Di sekolah SMK ini tuh apa sih Bu kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan performa? Kesulitannya itu ada yang sulit sih. Hambatannya nggak ada buku pegangan. Jadi ya kayak pencocokan dari yang buku sebelumnya disesuaikan. Kalau untuk solusi atau langkahnya apa yang ada sih? Ya buat dong. setiap penjurinya itu membuat sendiri ya. Bukan jurnya tapi guru mapelnya yang buat modulnya. Kan memang dituntut, tapi kan dengan adanya LKS itu kan sudah ada kayak acuan gitu. Tapi sekarang itu apalagi kayak mapel baru ini harus buat sendiri.